Mesin tenun ini mengerjakan tekstil bukan untuk pakaian, melainkan untuk airbag mobil. Mesin ini dikendalikan dengan komputer dan bekerja secara otomatis, cepat, dan sempurna. Komponen ini menggunakan tekanan untuk menjahitkan benang ke dalam kain. Sebuah kamera mendeteksi kesalahan sekecil apapun. Kemampuan deteksi kamera ini lebih tinggi daripada kemampuan seorang penenun kain terbaik. Untuk pakaian, kesalahan sekecil apapun mungkin bisa diterima, tapi di bidang teknologi tinggi, misalnya produksi airbag, presisi bisa jadi penentu antara mati dan hidup. Mesin merajut benang. Beberapa helai benang disatukan, membentuk selembar kain yang halus. Bahkan ini bukan untuk seorang penjahit, melainkan untuk ahli bedah. Rajutan silang ini didesain untuk operasi paru-paru. Bahan ini akan disisipkan pada paru-paru yang tersumbat. Ini didesain untuk mengurangi rasa sakit pada pasien kanker. Dibandingkan dengan versi logam, rajutan silang ini fleksibel dan bisa berfungsi sebagai penunjang materi pencegah kanker. Bidang perancangan jaringan sangat menarik. Kami mengambil sel dari pasien, mengkombinasikan sel dari tubuh pasien dengan struktur dasar tekstil. Hasilnya adalah implan hidup. Ini rancangan untuk masa depan yang kami usahakan dapat jadi kenyataan. Saat ini, serat modern juga ditemukan pada suku cadang mobil sport. Spoiler, cermin, atau atap penutup dibuat dari karbon. Material serat karbon ini sangat ringan dan bisa dikenali berdasarkan struktur khasnya. Komponen yang sangat kuat dan mahal ini dibuat khusus sebagai lembaran berlapis sebelum dikuatkan dengan plastik. Lembaran ini berkualitas tinggi, diproduksi di Institut Teknologi Aachen. Produksi benang untuk serat karbon. Bahan plastik ditembakkan ke cairan pelarut. Lalu dikuatkan menjadi seperti benang. Seratnya kemudian direndam berkali-kali. Pada fase ini, karbon belum dicampurkan. Tantangan lain untuk dunia sains adalah membuat serat masa depan menjadi lebih ekonomis. Untuk itu mereka harus mengembangkan metode produksi yang lebih hemat energi dan efektif. Saat ini fokus ilmuwan terletak pada materi serat karbon. Produksi karbon. Di sini benang-benang penguat dipintal bersama karbon dan dikuatkan dengan proses kimia. Pada suhu 200 sampai 300 derajat Celcius, karbon dicampur dengan benang plastik menjadi sebuah serat komposit. Material sudah tampak seperti serat karbon, tetapi belum mencapai taraf kekuatan yang diperlukan. Lewat pemanasan berikutnya pada suhu 1200 derajat Celcius, kepadatan dan kekuatan setaraf berlian bisa dicapai. Dalam proses ini, atom-atom dalam karbon diurai dan diikat ulang. Es geht
Dalam riset, yang penting adalah memproduksi serat karbon dengan efisiensi energi. Jadi produknya lebih ramah lingkungan, menghemat biaya, sehingga serat bisa digunakan secara luas. Hasilnya masih bisa diperbaiki. Menenun serat karbon memang sulit karena lebih sensitif daripada tekstil biasa. Mesin ini memperkuat titik-titik lemah pada materi. Menyisipkan serat penguat di antara serat yang sudah ditenun dari segi teknis sangatlah sulit. Karena itu, kini dikembangkan mesin yang bekerja secara otomatis. Kaca pembesar menunjukkan di mana posisi material yang sudah diperkuat. Bagian karoseri dan struktur bisa jadi lebih ringan dan biayanya juga lebih murah karena segalanya berjalan secara otomatis. Tekstil modern ini juga digunakan sebagai materi bangunan. Fasad di gedung Institut Tekstil di Aachen ini menggunakan beton ringan. Serat bisa meneruskan cahaya menembus beton. Beton cahaya ini muncul karena permintaan dari bidang arsitektur. Beton yang ada, padat dan gelap membosankan. Jadi ditambah fungsinya menjadi konduktor cahaya. Dikembangkan lebih 80 tahun, sampai akhirnya jadi beton cahaya. Materi yang mengkombinasikan beton dan serat lalu bisa dipasarkan. Ornamen dan tulisan juga bisa dibuat dalam materi baru ini. Sumber cahaya berasal dari elemen LED. Proyek besar pertamanya sebuah masjid di Abu Dhabi yang akan dilengkapi dengan beton cahaya buatan Aachen.